Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan coba bahas soal Monero ya. Jadi Monero di perdagangan hari ini ada di kisaran 161 dolar teman-teman. Kalau kita lihat di chartnya, ini adalah chart dari Monero di time frame weekly. Kita bisa menemukan bahwa Monero ini dalam beberapa minggu terakhir di chart weekly-nya ini kelihatan dia sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejak terakhir kali itu dia ya bisa dibilang ketahan ya di level support area 100 dolar, dan saat ini kondisinya sudah naik sekitar 60%, which is ini lumayan tinggi. Dan di sini kita akan coba bahas hal-hal yang menarik yang kita bisa lihat ataupun yang bisa aku sharingkan ke teman-teman tentang Monero. Apa aja ya? Yang pertama tentunya kita akan menemukan bahwa Monero ini ada good news di tanggal 13 ya, 13 Agustus. Ini beberapa hari ke depan dia akan bisa dibilang ya melakukan upgrade ya, mainnet. Jadi network upgrade. Di sini kita akan bisa menemukan sesuatu yang mungkin bisa men-trigger harga Monero. Bahkan sebelumnya ketika news ini diluncurkan itu 1 Juli, which is ini udah lama banget, dan itu juga sudah men-trigger harga Monero naik. Di sini teman-teman juga bisa perhatikan dia sudah mengalami peningkatan di sejak bulan Juli, itu hijau, 5 candle hijau sudah terbentuk di time frame weekly-nya setelah tweet ini di post ya. Dan untuk saat ini sih nggak terlalu banyak orang yang mengawasi. Lihat retweetnya aja cuma 36, yang like juga baru 100 sekian. Nah, kalau dibandingkan dengan koin-koin lain tentunya Monero seperti nggak terlalu menarik ya. Tapi ini menurut aku menarik kalau kita melihat ya news yang akan mereka sharing. Di sini sudah dikasih tanda trending, terus juga ada signifikan dan juga hot. Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman mungkin yang lagi cari koin yang berpotensi buat naik. Nah, kalau dari project sendiri, Monero ini untuk transaksi yang bisa dibilang secure daripada pengamatan orang lain, atau kalau kita untuk kirim transaksi itu bisa dengan mode incognito, artinya kita tidak akan bisa ataupun sulit sekali untuk dilacak siapa yang melakukan pengiriman. Dan ya menurut aku Monero juga bergerak itu beda dengan pergerakan market Bitcoin secara chart. Misalkan kalau kita mungkin mau compare dengan Bitcoin sendiri, Bitcoin punya pergerakan yang seperti ini. Jadi beberapa minggu terakhir pun Bitcoin ini bisa dibilang membuat 3 candle hijau, sementara Monero ya 6, bahkan 5 candle hijau teman-teman. Dan saat ini ya yang paling menarik dari kondisi Monero adalah teman-teman bisa melihat di MACD-nya. Ini di time frame weekly loh teman-teman, dia sudah membuat divergence. Bagaimana pergerakan chartnya turun, tapi indikatornya mengalami peningkatan, dan sedikit lagi ini bakalan ada tanda bull cross atau golden cross. Mungkin kalau histogramnya sudah muncul hijau, disitulah Monero bakalan naik cukup signifikan dalam beberapa hari ke depan. Mengingat event ini juga udah mau dekat ya. Semoga ini nggak ketunda lagi, nggak ada news ketunda lagi, dan ya harga Monero mungkin bisa ke-trigger buat naik ke depannya. Oke, sebelum kita melihat seperti apa Monero di time frame yang lebih kecil, mungkin kita bisa bahas dulu tentang volumenya. Nah, volume perdagangan Monero itu cukup ya bisa dibilang stabil lah. Kalau kita lihat di bulan Maret sampai bulan Mei ini cukup bagus sebenarnya, cuman harus disadari bahwa apa yang terjadi waktu Monero turun di bawah dari 120 dolar ini sudah bisa dibilang ya mengalami penurunan secara volume ya. Harusnya mereka volume perdagangannya cenderung semakin besar, cuman di sini kelihatan ya nggak terlalu besar. Bahkan sekarang lagi maintain, dan kemungkinan Monero masih bakalan bisa naik teman-teman untuk jangka pendeknya. Oke, kalau sekarang kita pindah ke time frame yang lebih kecil, di sini time frame 1 hari, kita akan menemukan beberapa posisi yang mungkin kita bisa jadikan pertimbangan. Oke, yang pertama itu di sini ada level resistance yang kuat untuk Monero. Itu ada di kisaran 176 dolar.
By the way, Monero juga bergerak dalam sebuah ascending channel, which is ini bagus ya, trennya lagi uptrend, dan kita belum melihat adanya potensi koreksi jangka pendek untuk Monero. Dan dari MACD sendiri juga masih berpeluang buat melanjutkan kenaikan, kita belum melihat ada dead cross atau sebuah tanda penurunan untuk Monero, jadi sepertinya memang masih bakalan bisa naik sampai level di 175 atau 176 dengan posisi harga saat ini di 160 menurutku masih sangat berpeluang buat naik jangka pendek. Lalu gimana nih kalau seandainya upgrade ini berhasil dan ya seperti apa peluang dari Monero ke depannya? Nah, kalau kita berkaca dari time frame daily ini, sebenarnya dari segi volume perdagangan ini udah agak melandai, ya sedikit mengalami penurunan ya. Tapi kita belum melihat adanya kenaikan yang sangat signifikan. Biasanya ketika market mau koreksi, dia pasti bakalan naik dulu cukup signifikan seperti yang terjadi pada chart Monero sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat adanya kondisi candle long stick candle yang seperti ini. Cuman ini shadow-nya terlalu tinggi dan ya setelah itu mengalami koreksi. Sebelumnya ya setelah itu dia juga bisa mengalami kenaikan lagi setelah beberapa waktu mengalami penurunan. Nah, kalau karakteristik dari koin Monero ini memang suka bikin shadow seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari chart-chart sebelumnya juga banyak shadow-nya. Jadi kita masih bisa melihat potensi Monero ngepump tinggi seperti ini ya. Cuma kalau at the end dia ngepump tinggi, kira-kira bisa sampai mana? Nah, kita bisa perhatikan level resistance yang ada di kisaran 251. Ini andai kata nih, nanti tiba-tiba harga Monero naik sampai ke 251, itu teman-teman jangan dikejar. Itu udah target profit yang kita semestinya maksimalkan bila mana memang di harga saat ini kita sudah melakukan akumulasi untuk Monero. Cuman jangan terlalu optimis juga karena ya yang namanya ascending channel itu biasanya berujung kepada posisi downtrend. Jadi kalau kita ascending channel, nah kalau kita misalkan melihat ya dari bagaimana biasanya kecenderungan dari market setelah dia membuat ascending channel itu justru mengalami drop yang cukup signifikan. Cuman ini nggak bakalan selalu seperti ini, teman-teman. Akan ada momen-momen dimana ascending channelnya ini hanya membuat koreksi sementara dan kemudian dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi nggak selalu ya ketika ascending channel pasti drop dalam, nggak bisa aja kayak gini juga. Jadi ada banyak skenario yang mungkin bisa terjadi. Mungkin dia bakalan retest dulu ke level support terdekat dan kembali melanjutkan kenaikan. Cuman kalau dalam posisi saat ini menurutku masih bisa untuk naik. Untuk target jangka pendeknya bisa ke 176. Dan saat ini sih mungkin yang kita harus jadikan kewaspadaan kita adalah ini MACD udah ancang-ancang mau dead cross, jadi mungkin nggak akan lama lagi akan terjadi koreksi buat Monero. Nah, itu kesempatan buat teman-teman untuk masuk nantinya. Jadi kalian bisa mungkin perhatikan beberapa level yang bisa menjadi support seperti di sini di $150. Terus untuk support kedua mungkin di sini bisa teman-teman perhatikan juga di kisaran 143. Itu bisa jadi tempat buat kita entry, ataupun kalau teman-teman misalkan beranggapan bahwa ini adalah ascending channel masih sangat bagus, ya bisa aja dia cuma testing untuk level support di sini ya, kemudian dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi, teman-teman. Jadi ya ada banyak skenario yang mungkin bisa terjadi untuk Monero dalam beberapa hari ke depan. Terus kalau kita lihat ya dari time frame 4 jam di sini kita bisa melihat sebenarnya cukup bagus untuk tren dari Monero sendiri dalam jangka pendek. Dia punya kecenderungan untuk mengalami penguatan, cuma kita harus mewaspadai ini sepertinya udah tanda-tanda mau koreksi dulu jangka pendek. Ini Monero udah kayak bikin triangle di sini sebelum dia akhirnya nanti meroket tinggi lagi, teman-teman. Jadi kita bisa waspadai level support yang mungkin bisa disentuh jangka pendek, yaitu di kisaran 100
$55. Bila mana memang trennya cenderung bagus, market BTC juga mendukung ya, bisa aja nanti dia breakout dan kembali mencapai level yang sudah kita targetkan tadi di kisaran 175. Jadi kalau ya kalau kira-kira kita tarik garis mungkin kayak gini. Nah, mungkin ya bisa sampai ke 178 lah kira-kira untuk target profit jangka pendeknya. Dan ya ini masih sifatnya spekulasi karena kita belum melihat apakah Monero bakalan tetap mantul ataupun bisa ketahan di kisaran 155 nanti atau enggak. Cuma menurutku ya menarik aja. Ini event juga masih dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalau buat teman-teman yang punya duit nganggur, lagi coba-coba buat mencari koin yang bagus, mungkin Monero bisa teman-teman pertimbangkan juga. Dan again, kalian juga wajib untuk riset sendiri. Please kalian cross check sendiri apakah nanti akan ada berita penundaan lagi ataupun enggak, apakah ini bakalan berhasil atau enggak. Jadi sementara sih yang vote masih sangat sedikit ya, 118. Kalau mungkin eventnya sebesar koin kayak Facile Hard Work seperti Cardano itu kan yang vote banyak. Ini juga merge Ethereum aja yang vote cuma 200 sekian. Tapi koin kayak Seedfly Fund ini juga cukup tinggi. Ya, ada banyak koin-koin yang lagi trending yang bisa kita manfaatkan juga teman-teman. Jadi untuk Monero mungkin pembahasannya sekian aja. Kalau kalian punya koin lain yang mau dianalisa, boleh tulis saja langsung di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Ini linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.